Saudara-saudara, saya nggak tahu apakah diizinkan sama alam untuk bicara karena mau hujan ya, tapi saya mengamati dan mari kita pekikan salam kemerdekaan kita. Merdeka! 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 Saya bicara di sini Pak Wenten bukan untuk Pilgub 2018. Catat ya. Tidak pernah ada statement saya, tadi saya baru duduk, Anda sudah menuduh saya begitu. Waktu tahun 2013 saya bermasalah di demo sama Forbara, itu katanya juga untuk pemilu 2014. Artinya ketika ada politisi berbicara tentu dalam swadharma dan konteks swadharma. Saya sampaikan kepada masyarakat, kenapa kita mengatakan bahwa Bali ini belum merdeka sepenuhnya bukan untuk disintegrasi, tetapi jiwa dan raga kita ini memang belum merdeka sepenuhnya karena masyarakat dan kaum marhen belum dipenuhi dan hak-haknya. Dan Bali ini bukan punya segelintir orang. Kenapa saya menolak reklamasi? Pertama, jauh sebelum menjadi senator, saya sudah solider terhadap keputusan Udayana. Udayana itu ayah saya yang buat nama Bung Karno tahun 62. Kalau cari orang pinter, carinya di kampus, bukan di jalanan, bukan cari di tempat lain. Udayana sudah menolak. Orang-orang pinter sudah menolak. Kajiannya ada di sana, kita tidak ikut campur. Tetapi saya setuju bahwa kita menyampaikan itu harus dengan sesana. Saya sekalipun tidak pernah kok memaki-maki Pak Mangku Pastika. Walaupun saya menolak, tetapi kita punya sesana, tegas dan keras itu berbeda. Makanya saya sampaikan kepada generasi muda yang ada. Kita menolak reklamasi pertama karena Udayana menolak, solider dong. Kalau ada investor sekarang mereka mencari kajian di Sulawesi, mencari kajian di perguruan tinggi di Jawa, mana taksunya Udayana, itu yang harus kita jaga. Yang kedua, kita menolak karena banyak. Pertama masalah politik, benar. Saya udah ngerti kok di balik turunnya Perpres maupun ada keputusan di daerah itu adalah urusan elit politik. Bapak Gubernur, Bapak Bupati termasuk Bapak Presiden Joko Widodo ini disandera oleh partai-partai politik. Partai politik, pada mantra orang partai politik. Kemarin ada Bupati Gianyar mengatakan menolak, Badung bilang menolak, semua bidang menolak. Ini semua urusan elit. Dan kita orang Bali dimanfaatkan untuk diadu domba. Ketika kita diadu domba, maka itulah yang ingin diambil oleh musuh-musuhnya Bali. Dan musuh-musuhnya Bali sudah jelas. Dan yang ketiga saya sampaikan, jika ada yang menolak yang namanya reklamasi, tentu harus ada track record orang yang di belakangnya. Makanya selama ini banyak yang keberatan dengan investor, dengan PT apapun yang ada di baliknya. Karena track record, karena juga jejak rekam dari bagaimana pembangunan Bali sebelum-sebelumnya. Jadi saya minta kepada Bapak Gubernur, yang saya juga cintai, Bapak Gubernur yang murdaning jagat, bagaimanapun juga beliau adalah yang sah. Tetapi saya minta Bapak Gubernur, karena sekarang urusan reklamasi ini itu sudah dibawa ke tingkat nasional. Satu-satunya cara adalah pencabutan peraturan Presiden nomor 51 2014. Dan saya yakin peraturan Presiden ini, masalah demo, masalah isu reklamasi ini, saya yakin sudah di atas meja Presiden. Tetapi Presiden tersandera oleh orang-orang politik yang ada di Jakarta. Saya mau cari tahu ya, kalau sekarang misalkan Presiden Jokowi mau cabut 2016 kan rugi. Nggak ada kegiatan politik kan. Boleh dong beliaunya cabut tahun 2019 menjelang pemilihan presiden. Itu yang terjadi.
saya yakin peraturan presiden ini akan dicabut. Cuman tunggu momentum gitu loh. Tunggu momentum. Apakah nanti 2018 ada surprise? Nggak ada orang bisa ngatur Pak Presiden Joko Widodo. Saya pendukung beliau kok. Saya mantan Dewan Pertimbangan untuk pemenangan Jokowi 72% di Bali bersama beliau-beliau ini. Makanya saya mohon sabar pasti. Karena kenapa? Tidak mungkin. Ada banyak hal politik sebenarnya terjadi. Nah cuman sekarang saya pun pesimis proyek reklamasi ini karena jabatan Pak Mangku Pastike tinggal 2 tahun lagi. Saya juga pesimis ini akan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Maka dari itu rakyat Bali bergerak. Kita bagi-bagi tugas. Kalau mau desa adat, saya tadi sampaikan desa adat jangan disalahkan. Rakyat, anak-anak pemuda, mahasiswa mau demo jangan disalahkan. Itulah tujuan Bung Karno memerdekakan bangsa ini. Boleh bersuara sampai urat nadi kamu putus, tetapi tiang minta jangan jangan himsa, jangan melakukan kekerasan. Boleh demo silahkan, boleh protes silahkan. Saya dengan Pak Damantra berjuang. Saya juga minta ke Pak Damantra, fraksi PDI Perjuangan, yang mbok kompak fraksi PDI Perjuangan. Kompak. Kalau mau memang benar-benar mau pro masyarakat. Ini mumpung Bung Karno, mumpung Bali ini kaum marhen. Yang kedua, saya minta kami akan berjuang di Jakarta. 9 orang DPR dengan 4 orang DPD ya, setungkara. Kita tetap. Karena DPD RI sparring partnernya ya RI 1, Presiden dan Kabinet. Kita sudah bicara ke Menteri Kehutanan, ke Menteri Perikanan. Dan saya sampaikan ya, makin niki pun saat karena pejabat-pejabat kita, mohon maaf ini. Di Bali ini ada yang namanya karma cicih. Karma cicih itu hukum karma yang mengikuti. Kita lihat apa yang terjadi makin pada Bali. Makanya Pak Gubernur, mohon, saya ingin Pak Mangku Pastike soft landing Pak 2018. Saya ingin Pak Mangku Pastike dengan jajaran-jajaran SKPD, saya minta untuk tidak memancing permasalahan. Pak Mangku Pastike, ya mungkin ke depan, seperti saran saya ketika saya membela rumah sakit mata Pak ya. Walaupun banyak yang protes, tapi saya bela Pak Mangku. Di rapat menteri saya bela, dirikan, lanjutkan rumah sakit mata, lanjutkan rumah sakit Bali Mandara. Saya minta Pak Mangku untuk tidak memancing kegaduhan dengan jajarannya. Karena sekarang ada di Presiden keputusannya, bukan di Gubernur lagi. Jadi kalau demo ke kantor Gubernur kemana-mana salah alamat. Tetapi sebenarnya harus ada di RI 1, ada di istana sebenarnya. Nah, beberapa hal terakhir. Ya, jadi terima kasih Pak Mangku sudah sukses menjadi provokator yang positif pada hari ini Pak. Benjang-benjangan Pak Mangku janganlah bilang teman-teman saya di medsos atau aktivis, ayo dong jangan bicara di medsos karena apa, jangan pengecut hadir di sana. Hindari kata-kata seperti itu. Masyarakat yang pro adalah rakyatnya Pak Gubernur, yang kontra juga rakyatnya Pak Gubernur ya. Bapak menjadi gubernur tidak untuk yang pro saja, apalagi menten 28 desa adat. Tiang sudah sering Pak lihat banyak sekali mantan-mantan gubernur yang kasepekang secara sosial di Bali Pak. Saya tidak mau itu terjadi sama Pak Mangku. Saya ingat 2 pidato Pak Mangku. Tahun 2004 Bapak bicara di Bali TV ketika menjadi Kapolda. Beliau bicara di Bali TV waktu itu ketika jadi Kapolda, ketika saya menyelenggarakan World Hindu Summit. Beliau mengatakan satu-satunya anak muda yang bisa membawa Hindu ke internasional ada Arya Weda. 2004 Pak. Saya catat Pak. Tahun 2012 Bapak berpidato di depan Civitas Akademika. Pak Mangku Pastike mengatakan, saya jujur, saya pingin punya anak seperti Pak Arya Weda karena yang berani. Sekarang jawab tantangan Titiang Bang. Saya pingin Mangda jelas, mohon jangan buat kegaduhan, pakai bahasa-bahasa yang baik. Saya pingin Pak Mangku soft landing, tidak untuk membuka hal-hal yang tidak baik. Kemudian pada aktivis,
Tiang sampaikan, desak. Sekarang kita ini buying time, beli waktu. Yang mau demo silakan demo, yang mau ada aksi silakan aksi, silakan. Tetapi jangan sampai berbuat tidak baik atau kekerasan. Satu batu saja Anda lempar, satu batu saja Anda kena itu petugas keamanan, akan menjadi chaos. Makanya kemarin ketika Anda demo yang ada di lapangan Puputan, saya turun. Saya takut sekali kalau ada yang namanya provokator. Kalau itu diprovok, itu habis kita ini. Semua aktivis-aktivis yang ada di bawah. Sekarang caranya cuma cara politik. Cara satu-satunya adalah membujuk presiden, menekan presiden untuk mencabut Perpres, termasuk menekan partai-partai politik yang berada di belakangnya. Sebagai penutup, mari kita damai. Tapi saya sampaikan ke Pak Mangku, sikap Pak Arya Wedakarna adalah tetap sampai kapanpun juga. Sampai kapanpun juga. Dan sampai kapanpun juga saya tetap sampai titik darah penghabisan menolak reklamasi. Saya hormati keputusan Semeton yang pro Sanda saudara saya. Tolong hormati keputusan saya. Tolong hormati keputusan dari teman-teman aktivis. Mungkin sesama orang Bali kita boleh saling berdebat, tetapi jaga sesana. Saya tidak mau di medsos ada anak-anak yang dipenjara karena berbicara kasar. Sudah ada undang-undang TI. Serahkan semuanya kepada wakil rakyat, masyarakat akan menilai. Dan tiang ingatkan kepada pejabat yang ada seluruhnya termasuk diri saya sendiri. Jabatan nike sementara. Jabatan sementara. Gubernur dan DPD cuma 5 tahun. Setelah itu akan menjadi rakyat biasa. Mudah-mudahan yang hadir di sini bukan hanya kita umat manusia, tetapi juga ada niskala. Jangan pertentangkan spiritual, jangan pertentangkan argumentasi para sulinggih. Cukup kita mendengar dan kita lakukan. Untuk yang menolak reklamasi, lanjutkan perjuangan. Saya ada di belakang, tidak ada motif politik apapun. Saya tidak peduli mau ada pemilu, mau ada pilgub. Saya tidak mau menjadi pembohong di depan leluhur kita. Ada pejabat yang panaknya mati. Ada menteri anaknya mati. Ada wakil rakyat kehilangan istri. Ada pemimpin yang umurnya pendek. Itu karma dari leluhur. Kalau bukan skala, niskala yang akan membuat atau berurusan. Makanya Pak Mangku dan lain sebagainya yang pro, tolong jangan masuk ke wilayah spiritual. Ajak mantan, kalau mau pro reklamasi berurusan, ini hak demokrasi kok. Tetapi kalau ada juga mayoritas penduduk Bali yang menolak reklamasi, ini juga hak dari masyarakat Bali. Dan terakhir, reklamasi Tanjung Benoa bukan isu Tanjung Benoa. Orang di gunung, orang di bukit, di utara Bali juga berkepentingan penolakan terhadap reklamasi Tanjung Benoa. Airport Ngurah Rai reklamasi Pak landasannya. Kalau tadi Anda tanya perda tentang Hotel Bali Beat, itu adalah Presiden Soekarno pakai dana pampasan Jepang itu. Ya. Jadi bukan berlaku surut. Ada historical landmark yang harus kita pertahankan. Makin pesan tiang, bersatu semua, berbeda pendapat boleh, tetapi jangan tergadaikan ideologi kita untuk Bali dan juga untuk kehidupan kita dalam menata Bali ke depan yang lebih baik. Ini amanat dari tiang, dan saya akan sampaikan, sudah saya sampaikan tembusan surat. Bapak Arya Wedakarna sudah 3 kali mengirimkan surat ke Presiden untuk menolak Perpres, dan saya yakin Bapak Presiden Jokowi akan mencabut ini. Apalagi ini kan produknya rezim sebelumnya. Tenang saja, beliau sedang cari momentum, begitu ya. Tenang saja. Kalau sampai 2019 tidak dicabut oleh Presiden Jokowi, kita balikkan angka 72% jadi 27% untuk Presiden. Ya, kalau perlu golput, golput.
Ya, golput adalah hak dari masyarakat kita. Terima kasih semuanya. Hormat saya kepada Pak Mangku Pastika. Mudah-mudahan didengar Pak ya aspirasi dari sini. Ingat Pak, lagi 2 tahun. Bapak-bapak SKPD, siapapun kepala dinas, 2 tahun lagi Pak menjelang mutasi Pak. Pemerintahan 2018 akan menjadi pemerintahan kaum marhen. Akan terjadi perubahan besar-besaran di Bali. Selangkah lagi, hati-hati. Dan yang bermain-main dengan hukum, jangan khawatir. Pemerintahan saat ini, pemerintahan yang nantinya akan menegakkan hukum. Hati-hati bicara agar tidak tercatat oleh masyarakat. Yang menjadi birokrat, jadilah dengan baik. Jadilah birokrat yang netral melayani masyarakat. Saya minta stop kegaduhan mulai hari ini. Hormati posisi dan sikap masing-masing agar tidak terjungkal karena kesalahan kita berbicara. Sabar mantan semuanya. Kita akan bergerak. Terima kasih. Matur suksma. Kita pekikan kembali salam kemerdekaan kita. Merdeka! 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 Tolak reklamasi! Tolak reklamasi! Tolak reklamasi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.